Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam seduluran, serta salam cinta damai tentunya. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan dalam segala urusannya, diberi rezeki yang berkah barokah tentunya. Oke guys, masih bersama pencari kabar terbaru. Saat ini saya akan menampilkan sebuah video ketika Andi Aswan, Sentil Rismon, Sianipar, dan berdebat panas dengan Roy Suryo. Masih di polemik ijazah dugaan palsu. Oke. Dan tidak kalah serunya lagi, akhirnya si Refli Harun pun juga turun tangan guys. Ya, turun tangan. Gimana video selanjutnya? Mari kita tonton bareng-bareng. Cekedot. Bang Andi, kemarin di Polda Metro Jaya Anda sempat mengatakan respon sekarang sudah nggak kayak singa lagi, tapi seperti kucing yang mengeong. Boleh dijelaskan? Ya, saya bisa katakan itu kan. Dalam stasiun TV yang sebelah itu kita ada perdebatan dan saya cukup kaget ketika dia mengatakan yang tidak biasanya gitu. Biasanya kan kalau bicara Jokowi itu selalu mengatakan tidak menggunakan Bapak. Jokowi gitu kan. Ataupun nama saya langsung Andi Aswan dan nada keras dapat. Tapi dia dengan nada lembut dia bilang pakai juga Bang, panggil Pak Jokowi, ya itu cukup surprise buat saya untuk itu. Mungkin lagi bulan puasa kali Pak. Ya, kalau puasa ya, ini kan bukan bulan puasa nih masalahnya. Beliau kan nggak puasa. Jadi, dan saya melihat ya ketika kita menggiring untuk masalahnya ijazah yang dia ini kita adukan itu, dia tuh selalu keluar dari pembicaraan itu. Ya, kita melihat apakah ini telah terjadi sesuatu perubahan dari berhalusinasi mendarat kembali ke keadaan yang nyata, bahwasanya saya ini ya bergabung dengan mereka itu tidak baik misalnya. Mestinya berkontemplasi dirinya. Mestinya saya ini hanya ada di Bali G aja dengan saya punya YouTube-nya gitu. Ketika masuk di Jakarta ya itu yang terjadi. Ya, nasi sudah menjadi bubur ibarat untuk kata saya itu. Jadi apapun itu ya, kalau kita melihat apa yang kita laporkan itu adalah bukan sekedar lapor-melapor. Kita dengan riset, kita sudah 7 bulan mengadakan riset untuk itu. Kita berkorespondensi dengan Universitas Yamaguchi, dengan PPI yang di Jepang, PPI Yamaguchi juga, ya. Dan itu sudah ada mensreanya semuanya. Jadi kita lihat saja, ya penyidik kan sudah memanggil, ya dari BAP saksi kita sudah di BAP semua. Poin-poin yang disampaikan saksi kemarin apa saja Pak? Ya poin-poinnya kita menyerahkan semua bukti-bukti, berikut juga ya dari surat dari Yamaguchi University juga. Yang salah satu hal yang mungkin bisa Bang bilang cukup fundamental jadi bukti ini apa? Ya ini saya nggak bisa katakan di sini untuk yang fundamental, yang jelas semuanya sudah kita berikan, ya. Jadi istilahnya itu sudah menjadi barang bukti. Jelasin dulu nih. Yang penting nanti beliau akan dipanggil sebagai saksi terlapor, ya. Rismonnya ya tinggal membeberkan aja argumentasinya terhadap yang kita berikan sebagai barang bukti di Polda Metro. Oke, gimana Bang Roy? Jauh ya, supaya pemirsa juga tidak terbodohkan oleh statement-statement yang konyol tadi ya, kata-kata Bang Refli Sontoloyo ya tadi ya. Apakah dosen itu jabatan publik? Ini saya bacakan aturannya. Undang-undangnya ada. Kebetulan nomornya sama, 14. Tapi bukan 14 tahun 2008. Ini 14 tahun 2005. Tentang guru dan dosen. Pendidik dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransparansikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi, bla 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 kepada masyarakat. Artinya, satu, dosen adalah profesi akademik. Bukan jabatan politik, bukan jabatan publik yang dipilih atau diangkat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Apa yang dimaksud jabatan publik? Memegang kewenangan pemerintahan oleh negara. Ini ada loh, ini undang-undangnya. Ya, jadi bukan asal ngomong. Tapi ada jabatan fungsional di sana. Jabatan fungsional. Iya tahu. Maka baca undang-undangnya. Undang-undang itu jabatan publik yang dikecualikan. Betul. Jadi contoh jabatan publik itu presiden, menteri, gubernur, anggota DPR, hakim, jaksa, pejabat, dan lain sebagainya. Status dosen di perguruan tinggi negeri, ASN, PPPK, dosen non-ASN. Namun meskipun PNS ini jelas banget. Jabatan dosen tetap jabatan fungsional, bukan jabatan publik. Udah jelas. Jadi artinya gini, ini ada sesuatu yang menurut apakah itu bukti-bukti yang nanti mau dikatakan asal tidak, yang saya jelas satu. Legal standing dari orang-orang ini itu nggak jelas. Yang kedua, mana yang katanya dari Yamaguchi. Saya khususan saja, kalau sebelum ada bukti hitam di atas putih dari Yamaguchi yang bukan hanya email, tapi itu surat resmi, ada cap bahasanya, ada clear, ya, oke. Dan status dia itu adalah tetap benar
status ijazah tak benar selama belum dibuktikan di pengadilan bahwa itu palsu. Baik. Jadi selama itu Boleh tetap saya jawab? benar. Apa yang dikatakan dia, jadi menelan ludahnya sendiri. Dan selalu mengatakan Pak Jokowi sudah dijudge oleh dia sebelum dibuktikan pengadilan. Jokowi itu jabatan 99,9%. Lain banget, Wah, itu palsu. Jokowi itu jabatan publik. Menelan Iya. ludahnya yang sudah dimuntahkan Nggak ada sendiri. ludah yang menelan Itu yang ludah dilakukan itu dia oleh yang mengatakan Roy Suryo ini. ijazah asli. Artinya ya, kalau kita katakan aja, di Aswan semua ini orang parah, ya Dok. alumni dari Jepang. Nggak jelas. Ingat, Itu Janda, juga bukan alumni seluruh Jepang, alumni bukan Jepang alumni negeri itu dia. mempunyai koneksi yang Ngapain kuat. juga dia ngomong? Dibawa dari Universitasnya Persada. nggak ada itu. Yang koneksi yang kuat Universitas yang online ada aja di itu Indonesia. ribut aja. Ya, Ya. mereka mempunyai jaringan untuk itu. Mana? Dan Mana kita ada buktinya? bukti untuk itu. Nggak Tidak ada perlu kita buktinya. lampirkan bukti evolusi. Nggak Itu ada adalah barang buktinya. bukti Mana? yang Tunjukin. nanti Tunjukin itu buktinya. adalah di Iya, Polda tunjukin. Metro Jaya. Saksi Anda sudah ke ada. Jepang langsung, Kakak Yamaguchi Mana? langsung. Dari Jepang mana saksi? Saya tunggu tanggal mainnya. Lah iya, Kalau enggak. saya tersenyum, itu sudah tanggalnya. Oh ya dia memang Oke. tersenyum. Ada rencana salah kapan, aja Bang? bohong aja dia. Dalam bulan ini. Bukan. Bohong aja Dalam dia. bulan Suara ini. tersenyum dia bohong bilang ijazah. Dalam Oke. bulan ini akan berangkat ke sana dan sudah teman-teman di Yamaguchi juga Instruksi sudah akan ya. bertemu. Ya, Oke, nih. Kalau baik. saya Tenang, kita Bang ya, Rem. mestinya penyidik itu juga adil. Ya. Harusnya yang merupakan perbuatan dan diperkirakan itu adalah tindak pidana, betul-betul ya ditelusuri juga gitu loh. Nah, kita ini kan melihat ada yang namanya unequality dalam proses penegakan hukum ini. Kita tahulah ya kalau di sana kan pede banget tuh kalau sama penyidik dan lain sebagainya. Ya. Sementara kita ini ingin menegakkan yang namanya good governance, clean government. Kan? Jadi kita harus bedakan. Misalnya saya balik lagi soal pejabat publik dan lain sebagainya. Hanya dua kondisi saja yang memungkinkan seorang warga negara bernama Rismon Sianipar menunjukkan ijazahnya. Ya. Satu, Ya, pejabat. karena kehendaknya sendiri. Ya. Dua, ijazah itu digunakan untuk jabatan publik. Yes. Nah, jabatan publik itu bukan yang kayak tadi dosen dan lain sebagainya. Jabatan publik itu adalah jelas betul. jabatan yang memang mostly sebenarnya jabatan karena pemilihan biasanya. Tetapi ada jabatan-jabatan publik yang tidak pemilihan, diangkat. Menteri misalnya, itu jabatan publik. Oke. Nah, karena itu sekarang kalau kita mau bicara mengenai kewajiban, maka kewajiban yang utama itu adalah Jokowi. Nah, kemungkinan Jokowi ini yang untuk harus Rismon tunjukkan dulu nih, Bang. ijazahnya, gitu Untuk loh. Rismon dulu. Apakah ada kemungkinan Rismon akan menunjukkan ijazahnya? Nah, jadi kalau soal itu ya, Risma sudah ber-WA sama saya, ya Oke. kan? Jadi sebenarnya saya kan tidak berhak untuk mewakili dia karena in this case kan saya bukan lawyer dia, belum ditunjuk sebagai lawyer. Ya, berarti legal standing-nya nggak jelas juga dong. Ya, lebih jelas lagi sana. Lebih nggak jelas sana legal standing. Iya, kan? Tadi dia Minimal bilang bau-baunya Rismon dia apa klien dulu? Kalau saya. kita ini kan bro, pelapor. bro, Pelapor interkoneksi. Kita ini kan ya. pelapor. Bro, Mana suratnya pelapor interkoneksi. mana? Nah, ini Kasus pelapor. ini adalah dengan kasus Kesempatan Jokowi. dulu ke Bung Revi. Interkoneksi kasus Menjawab. ini dengan kasus Jokowi dan saya lawyernya. Baik. Jadi dia mengatakan dia ini soal pemahaman kita ya, pemahaman kita terhadap sebuah proses akademik. Ya, dia mengatakan ya kan, dia bilang gini, mungkin kita nggak paham proses mata kuliah, jurnal, book chapter maupun paten. Hanya saya yang paham ya, hanya saya yang paham itu semua. Kemudian lalu saya bilang universitas kasih apa? Transkrip nilai dan plus ijazah. Jadi saya kira Udah. sooner or later dia akan buktikan itu. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita bicara by law berdasarkan hukum yang ada, tidak ada satupun yang bisa memaksa Rismon untuk menunjukkan ijazahnya karena dilindungi oleh hukum. Karena itu adalah ranah privat. Beda sama Jokowi. Hukum tidak melindungi lagi karena ijazahnya sudah dipakai untuk jabatan publik. Baik. Jadi Silakan. yang saya katakan itu ilmu pengetahuan undang-undang bukan perasaan. Oke. Kalau sana pakai Baik. perasaan, nggak ada ukuran. Mana ada perasaan kita. Bang Ade, silakan. Kita berdasarkan Jadi, data dan ya. fakta. Loh, Ya, jadi data kan dan begini. fakta tapi tidak berdasarkan hukum. Oke. Bang Ade, Jadi silakan. ini Bang Rismon ini kan dilaporkan oleh Bang Bill itu ada beberapa pasal. Bang Bill itu siapa? Bang Bill ini melaporkan dia pasal 391. Gak jelas juga. Gak jelas dia itu. Ya, terus pasal 392 Junto Bang pasal Bill itu 22 yang suka bikin ada pemalsuan Ini ya. pelapor. Iya. Boleh dijelaskan ini siapa nih, Bang? Taufik Bil Hakim. Taufik Ya, Bil Taufik Hakim. Bil Satu Hakim. harian YouTuber Nusantara. Nah, yang apa YouTuber Nusantara itu apa? Jadi Apa Bang YouTuber Taufik Nusantara itu ini gak jelas atau juga. disebut dengan Bang Mana Bill legal standing-nya? itu melaporkan ada 3 sampai 4 Gerombolan pasal. ngaco itu. Oke. Termasuk
Undang-Undang Itu yang- nomor 20 tentang sistem pendidikan. sama ini, enggak. Artinya pelaporan ini baru tahap penyelidikan. Ya. Artinya pencarian kesepahaman antara keterangan-keterangan dari pihak pelapor dan saksi-saksinya. Nah, saya melihat bukti awal yang teman-teman sajikan itu adalah memang ada kaitannya dengan Yamaguchi. Nah, di sini penyidik, karena ini adalah delik umum yang dilaporkan, ya penyidik harus memang mengambil keterangan, beberapa keterangan nanti di Yamaguchi. Ya. Nah, kenapa? Karena pihak Yamaguchi juga ada beberapa penyampaian dan potongan video yang sempat diserahkan oleh teman-teman. Kita tunggulah. Ya. Gitu. Keberatannya beliau dan lain-lain Bisa. sebagainya, di mana Bang Rismon ini memang tidak pernah terdaftar di Yamaguchi. Nah, yang menjadi mengherankan kita saat ini selalu mengumbar-umbar ijazah palsu. Nah, ini ada apa? Nah, sehingga teman-teman merasa bahwa wah, ini jangan-jangan nih, ya kan? Jangan-jangan nih. Jadi ya biasanya sih seperti itu. Tetapi saya tidak pernah mau mengatakan bahwa ijazah Bang Rismon itu palsu. Saya nggak berani. Saya nggak seberani nyalinya Bang Roy, nyalinya Bang Rismon. Tetapi saya sampaikan bahwa masih diduga. Nah, kita lihat aja. Apakah ini bisa dibuktikan oleh penyidik Polda Metro terkait hal-hal tersebut? Nah, kita lihat. Ya, semoga Bang Rismon sehat-sehat terus, ya kan? Iyalah, sehat Dan bisa lah. berhadapan dengan kita nanti. Bang Ray tadi sempat nyebut ada, maksudnya gerombolan kaca itu apa? Ya gerombolan kan selama ini kan kita selalu Kami menyiapkan Oke guys, itu tadi sedikit ulasan video tentang polemik ijazah. Entah itu benar atau tidaknya kita juga tidak saling mengetahui. Yang penting supaya kita harus belajar dan belajar terus dan bisa membedakan mana benar mana yang salah. Cukup sekian aja video dari saya. Bila ada kata tutur kata atau candaan yang kurang berkenan di hati sahabat semuanya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai.